Rian adalah seorang anak laki-laki yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Setiap hari, ia memandang ke arah hutan lebat yang mengelilingi desanya, bertanya-tanya tentang rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun ibunya selalu memperingatkan untuk tidak mendekati hutan itu, Rian tetap bermimpi untuk menjelajahinya suatu hari nanti. Suatu pagi, Rian memutuskan untuk memberanikan diri. Ia mengemas tas kecilnya dengan bekal dan senter, lalu diam-diam menyelinap keluar rumah saat ibunya sedang sibuk di dapur. Dengan jantung berdebar-debar, Rian melangkah memasuki hutan yang misterius itu. Pepohonan yang tinggi menjulang seolah menyambut kedatangannya. Suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru, membuat Rian sedikit takut namun juga semakin penasaran. Ia terus berjalan, mengikuti jalan setapak yang hampir tak terlihat di antara dedaunan. Tiba-tiba, Rian mendengar suara gemericik air. Ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah sungai kecil yang jernih. Di tepi sungai, ia melihat seorang pria tua yang sedang memancing. Pria itu tersenyum ramah pada Rian dan memperkenalkan diri sebagai Pak Tua, penjaga hutan. Pak Tua bertanya mengapa Rian berada di hutan sendirian. Dengan malu-malu, Rian menceritakan keinginannya untuk menemukan harta karun yang konon tersembunyi di dalam hutan. Pak Tua tertawa kecil dan berkata, "Ah, harta karun ya? Mungkin aku bisa membantumu menemukannya." Pak Tua kemudian mengajak Rian untuk mengikutinya. Mereka berjalan melewati semak-semak lebat dan pohon-pohon tua, hingga akhirnya tiba di depan sebuah gua tersembunyi. Di dalam sana, kata Pak Tua, "Kau akan menemukan harta karun yang kau cari." Dengan hati-hati, Rian melangkah masuk ke dalam gua. Ia menyalakan senternya dan mulai menjelajahi lorong-lorong gelap. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah ruangan luas yang dipenuhi oleh kristal-kristal berkilauan dan batu-batu berharga. Rian terkesiap kagum. Ia tak menyangka akan benar-benar menemukan harta karun. Namun saat ia hendak mengambil salah satu kristal, Pak Tua muncul di belakangnya dan berkata, "Tunggu, Rian, harta karun yang sesungguhnya bukan benda-benda ini." Pak Tua kemudian menjelaskan bahwa harta karun sejati adalah pengalaman dan pelajaran yang Rian dapatkan dari petualangannya. Keberanian untuk menjelajahi hal-hal baru, kebijaksanaan untuk mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, dan kemampuan untuk menghargai keindahan alam adalah harta yang jauh lebih berharga dari emas atau permata. Rian mengangguk mengerti. Ia merasa bangga telah memberanikan diri untuk berpetualang, namun juga sadar bahwa ia harus lebih berhati-hati dan mendengarkan nasihat orang tuanya. Bersama Pak Tua, Rian kembali ke desanya, membawa pulang cerita petualangan yang luar biasa dan pelajaran berharga tentang arti sejati dari harta karun. Setibanya di rumah, Rian disambut oleh ibunya yang cemas. Ia meminta maaf karena telah pergi tanpa izin dan menceritakan semua yang dialaminya. Ibunya, meski awalnya marah, akhirnya tersenyum bangga melihat anaknya telah belajar pelajaran penting tentang keberanian dan kebijaksanaan. Sejak hari itu, Rian memandang hutan dengan cara yang berbeda. Ia tahu bahwa petualangan sejati tidak selalu tentang menemukan harta karun fisik, tetapi tentang menemukan kekayaan dalam diri sendiri dan dunia di sekitarnya.